Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman separatis? Semoga sehat dan juga baik. Di kesempatan kali ini, saya Ferdi Hasan, Angkatan Separatis dari A3, ingin menginterview salah satu calon kandidat yang saya support dan juga saya dukung. Karena saya benar-benar main nih sama calon kandidat yang ini dari SMA, hampir tiap hari dulu kita bareng. Ahmad Lafranta. Van, apa kabar Van? Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Per. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua nih di keluarga, aman? Alhamdulillah. Itu juga doa gue untuk lo dan juga keluarga dan juga teman-teman Separatis 91 ya, Van ya. Amin, amin, amin. Makasih, Per, semuanya. Nggak kerasa, Van, 21 tahun ya. 31 tahun, Van, sorry. 31 tahun kita lulus dari SMA, jadi pertemanan kita nih udah lebih dari 30 tahun, Van. Zaman-zaman itu emang gokil sih ya. Segala kita coba, segala permainan kita lakukan, tapi ya nggak akan menjadi kenangan atau memori tersendiri kalau kita nggak melakukan banyak hal semasa muda. Tapi di saat seperti ini, menjelang usia kita 50 tahun, sudah waktunya kita berbenah diri dan memberikan social impact atau juga membantu sesama, apapun itu bidangnya dan juga kegiatannya atau gerakannya. Mau dari organisasi, dari segi rohani, dari segi membuka lapangan kerja, jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, bicara mengenai pemilihan angkatan nih, Van. Kan kita mau membentuk wadah ya, Van ya. Organisasi jadinya. Kalau selama 30 tahun ini kita hanya pertemanan aja. Jadi jarang ketemu sih. Ini dengan adanya grup Separatis, ini kita jadi berinteraksi lagi, walaupun jadi agak panas-panasan. Nanti kita dibahas belakang deh. Tapi kita bicara dulu mengenai pemilihan ketua angkatan. Kenapa sih menurut lo tuh harus ada wadahnya gitu? Iya sih. Emang sebenarnya gini sih. Kita kan tahu lah, kita semua berteman udah lama banget, dan masa SMA itu kan masa yang banyak kenangan lah, memori yang nggak bisa kita lupain ya kan. Dan teman-teman ini semua sampai sekarang pun saya merasa gua kalau ngumpul sama anak-anak 70 tuh lebih enak gitu dibanding mungkin teman kuliah atau apalah ya kan. Karena kita kan kalau ngobrol mau 3 hari 3 malam juga nggak habis ngobrol kayak awal cerita ya, ngilangin stres lah. Itu kan membuktikan bahwa pertemanan kita sama Separatis ini luar biasa. Nah, cuman udah berjalan waktu, udah 30 tahun ini, ya memang kita kan udah banyak kegiatan, udah reuni udah 2 kali, ya teman-teman ada pengajian, ada baksos, olahraga juga, adalah sporadis per kelompok banyak. Nah, tapi saya lihat mungkin kayaknya ini perlu supaya dibentuk suatu wadah, supaya lebih terorganisir, sehingga tujuan sasaran kita itu bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman yang lain juga. Karena kalau dilihat nih contohnya, misalnya kelompok pengajian atau kelompok sepeda, mungkin anggotanya hanya 30, 40. Sedangkan kita, angkatan kita kan hampir 800 orang. Ini aja di database, gara-gara pemilihan ini sudah 400 lebih katanya. Emang 70 nih beda dari yang lain ya. Gua dari Cikini kan gue pindah ke 70. Ini pas bubaran sekolah kayak bubaran pabrik, Bos. Banyak banget karena siswanya ya kan. Gila nih banyak banget nih yang sekolah. Terus kampus saja nggak sebanyak itu satu angkatan kan gitu. Jadi intinya dengan adanya wadah ini, kalau gue pikir sih justru bisa bermanfaat. Kita buat semua itu melibatkan, misalnya saja kemarin kita ada donasi, teman-teman ngumpulin buat teman-teman yang lagi memerlukan lah ya kan, misalnya kedukaan atau sakit. Tapi kan yang dilibatkan hanya sekian puluh orang, karena yang tahu itu. Karena ketika gue ngobrol sama mereka juga banyak ngomong, loh kok gue nggak diajak, nggak dikasih tahu kan gitu. Nah itulah kadang-kadang dengan kita membuat wadah ini nanti terorganisir, ada tim IT-nya, ada tim organisasinya semua lengkap, sehingga nanti ketika ada sesuatu apapun ini bisa lebih mengangkat semuanya gitu. Dan database itu gue rasa penting banget sih, Van. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kita jadi bisa saling cek ya, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita ini bagaimana keadaannya, bagaimana keadaan keluarganya gitu kan. Kita mungkin
walaupun jauh tapi dekat di hati ya istilahnya. Iya, jadi pengen tetap si Afan nih apa kabar. Kadang-kadang once in a while gue juga dalam beberapa bulan sekali gue telepon, Van lo apa kabar, sehat gitu kan biasa Evan ya. Iya, benar, Nah ini udah saatnya kita lebih memperluas lagi dan dibentuk organisasinya sehingga ada social impact-nya juga yang bisa diberikan gitu. Tapi Van, gue kan ngamatin aja nih di grup Evan ya, gue jarang bersuara, gue ngeliat gitu. Nih tapi kok ada isu-isu yang kelihatannya akhirnya dengan adanya calon ketua ini jadi panas gitu, Van. Memang di organisasi ini menurut lo perlu adakah benar ada seseorang yang menjadi ketua gitu? Kalau iya kenapa gitu? Mungkin bisa lo jelasin gitu, Van. Iya, karena gini, setiap organisasi, institusi atau apapun tuh harus ada pimpinan. Karena pimpinan atau ketua itu yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan roda organisasi, mengarahkan anggota, dan juga bertanggung jawab untuk ke pihak luar. Kalau ada apa-apa dia tanggung jawab gitu. Ya kan, kalau ditanya sama pemerintah atau sama apapun kan tanya siapa nih, mana ketuanya kan gitu. Nggak mungkin rame-rame datang satu kita mau nyerang penerbangan kan, nggak begitu lagi ya. Nah, nah sekarang kan problemnya itu ya ketua itu memang diperlukan karena dia harus bertanggung jawab menyediakan perangkatnya, mengarahkan anggotanya, menyiapkan pendanaan, entah itu pendanaan dari mana dia bisa punya kemampuan untuk mengumpulkan pendanaan tersebut. Dia juga harus bisa mengakomodir, mengayomi semua anggotanya gitu kan, dan juga dia mungkin dengan pengalaman dan jaringan-jaringan dia juga apa yang bisa dia kasih manfaat buat anggotanya. Nah, itu sih menurut gua perlunya ketua di situ. Nah, maksud dia gini, Fer, kalau ini nanti ya insya Allah gua terpilih ya, Fer ya. Gua tuh akan membuat struktur organisasi dulu, maksud saya membuat wadahnya dulu. Kita rame-rame secara pleno, ini mau dibikin apa nih? Ikatan kah? Yayasan? Paguyuban? Atau apa? Ya kan? Nah, tentunya harus ada perangkatnya, anggaran dasar dan sebagainya. Sehingga nanti kalau ini sudah berjalan, seterusnya ya udah. Kita nggak perlu lagi, gue juga nggak akan mungkin selamanya di situ, paling cukup setahun 2 tahun udah gantian nanti teman-teman semua. Ya, jadi memang kayak membuat blueprintnya, nanti yang ke depan nggak usah reinvented the wheel, tinggal ngelindingin aja tuh roda, gitu kan ya. Setuju, Van, setuju. Jadi memang gue sambil ngudut ya, nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa dong. Tadi kan lo puasa nih, katanya gue dengar puasa nih. Masya Allah. Insya Allah. Luar biasa. Nah, Van, gue sih ngelihat lo ya dari zaman SMA gitu ya. Lo di Siskahana aktif, lo bisa main ke sana ke sini, ke semua kalangan lo main. Dari anak 70 tuh kan ada kelompok-kelompoknya gitu. Lo bisa main ke semua dan lo bisa mempersatukan di rumah lo itu atau di tempat gue atau dimanapun lah kita kumpul gitu kan. Dengan kijang eket andalan lo itu ya, Pak. buat bolos tuh, kalau buat bolos rame-rame. Ya kan. Dari situ gue lihat lo berkembang, lo aktif di partai dulu, sempat di organisasi kemasyarakatan, ya kan. Sekarang lo aktif di organisasi Kadin, di FKPPI gitu. Gue cukup salut gitu karena orang yang mau mewakafkan waktunya di sebuah organisasi itu ibadah secara langsung juga kepada masyarakat ataupun lingkungannya gitu kan, seperti halnya di sini gitu kan, kayak gue gitu Van ya, gue mungkin nggak kompeten untuk memimpin sebuah organisasi karena fields gue bukan di situ gitu. Gue mungkin nggak sehebat lo social skills-nya untuk berkomunikasi dengan banyak kalangan gitu. Jadi gue mengapresiasi lo dan juga semua calon kandidat gitu. Tapi karena gue ngedukung lo dan juga gue vote buat lo gitu, gue melihat lo memiliki track record yang sudah cukup panjang. Lo memiliki jaringan, pengalaman di organisasi, dan track record lo di separatis juga jelas menurut gue. Dan yang paling penting lo punya waktu, Van. Karena ini kuncinya di waktu gitu. Gimana kalau misalnya lo nggak punya waktu, lo mau mikirin teman-teman yang lain yang jumlahnya ratusan. Jadi ya, go for it, Van. Gue setuju lo seandainya lo maju jadi ketua dan insya Allah nanti lo terpilih gitu. Tapi lo sendiri alasan lo mau jadi ketua kenapa kalau gue boleh tahu? Ya sebenarnya gini, kan teman-teman juga nanya masalah waktu. Kan katanya kan kebetulan gue ketua Kadin Jakarta Selatan dan juga gue sekarang wakil sekretaris jenderal pengurus pusat FKPPI dan juga kan ada perusahaan yang harus gue urus ya, perusahaan gue juga ya. Ya prinsipnya sih
bagi gua itu kan gimana kita bisa bagi waktu. Justru kalau masalah fleksibilitas waktu, gua punya, karena gua yang ngatur waktunya gitu kan. Gua nggak mesti harus jam 8 sampai jam 5 harus di kantor kan. Gua bisa ngatur waktunya lah intinya gitu. Sabtu Minggu pun gua biasa kerja kok gitu. Nah, kalau kenapa maju sebenarnya sih terpanggil sih Fer, karena kemarin teman-teman juga ada yang ngedorong, ada yang mengusulkan gitu kan. Ya intinya kembali ke niat baik sih, karena gue prinsip ya sorry nih bukannya untuk menyombongkan diri, karena pesen bokap gue ke gue tuh lo nggak ada gunanya Van kalau nggak walaupun lo punya duit tapi kalau lo nggak bermanfaat bagi orang lain. Nah itu pesan yang selalu gue pegang sampai sekarang ya, makanya gue kenapa gue senang berorganisasi, gue tuh senang berteman Per, gue pengen punya teman banyak dari Aceh sampai Papua. Intinya kalau ada perlu, insya Allah gue bisa, karena teman gue di organisasi ada semua kan di 34 provinsi. Nah di situ gue merasa dengan banyak teman banyak rezeki, karena banyak silaturahmi. Gue ngalamin semua kerjaan proyek yang gue dapat tuh semua dari temen gitu, bukan dari siapa-siapa. Jadi, nah makanya dengan adanya wadah ini, ya gue memberanikan diri, ya istilahnya gue bersedia lah untuk mewakafkan waktu gua, tenaga, pikiran, bahkan biaya, ya demi kebaikan kita semua. Bukan maksud untuk ria atau apa, tidak, tapi ya memang ini niat baik lah Fer. Mudah-mudahan niat baik ini bisa diijabah oleh Allah ya kan Fer ya. Amin, amin insya Allah. Ya mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa menerimanya. Kalaupun ada perbedaan ya wajar lah, argumentasi, demokrasi biasa lah. Kan gimana kita nanti kalaupun sudah terpilih siapapun ya kita semua harus berangkul lagi bersama-sama. Kan? Iya, ini kan kayak sekarang panas nih, beginilah, begitulah. Pas sudah selesai udah dong ya, masa gara-gara pemilihan ketua aja kita jadi nggak enak-enakan, malah tujuan utamanya nanti kelewat gitu ya. Benar. Abang Afan sendiri udah siap jadi ketua, Bang Afan? Insya Allah siap. Insya Allah. Mantap. Ngomong-ngomong tadi yang lo bilang nih jadi nggak enak-enakan nih, isu yang berkembang nih macem-macem nih. Kalau gue baca-baca aja, Van. Iya benar. Ada sampai Sarah ya kan. Emang lo mau jadi anggota DPR juga, Van? Nah itu gue bilang kan, lo mau maju mau jadi anggota DPR lo, Van. Gue bilang ya Allah. Gue bilang justru kalau teman kita mau jadi anggota DPR harusnya kita dukung dong. Ya. Iya dong. Kalau perlu nanti di 2024 ini nih teman-teman ada yang mau maju nih DPRD kah, DPR kah, apa kayak kita dorong, kita kerahkan teman kita, tetangga kita, saudara kita supaya dukung dia. Iya dong. Jadi, ya kan. Tapi, kan kalau jadi kita juga yang senang, kita juga yang bangga ya dong. Kalau ada teman berprestasi atau apa kita support Van gitu kan. Iya. Tapi juga gue pastikan Fer, gue ya demi Allah tidak akan mau maju menjadi anggota dewan. Karena itu bukan passion gue. Gue nggak mau masuk politik dulu, yang memang lo bilang gue di partai politik, tapi gue udah keluar, gue udah nggak pernah lagi aktif di salah satu partai apapun, gue nggak pernah mau. Karena bagi gue berteman dengan semua partai, semua teman, gue nggak mau, dan gue nggak mau masuk di bidang politik lah. Kita di bisnis, organisasi pun Kadin itu kan organisasi profesi. Kalau FKPPI kan organisasi kemasyarakatan yang tidak ada kaitan dengan partai tertentu. Jadi lebih senang begitu, netral, ya kita kerja ya ibadah aja lah gitu. Ya. Insya Allah apapun yang kita niatkan ini ibadah, insya Allah hasilnya juga dunia akhirat gitu kan. Amin. Allah. Dan isu agama ini gue tuh dari kecil ya, maksudnya dari SMA lah ya, dari SMA kelas 1 ke 2 gue tuh sering ke rumah Afan gitu. Kalau pulang sekolah mampir, gue tuh lihat sendiri Afan tuh religius sih sebenarnya keluarganya, terutama almarhum bokap ya Van ya. Bokap masih nyokap ini almarhum. Nyokap, almarhum nyokap selalu ngingetin sholat. Terus udah gitu bokap juga religius banget gitu. Afan nih asli Medan yang sholatnya rajin dari zaman dulu gitu. Jadi diisuin apa lo Van di grup Van? Gue belum baca. Iya, karena lo kalau ingat lah kita dulu anak-anak juga tahu lah yang sering nongkrong di warung segala macam kan, di tempat gua kan banyak lah anak-anak bisa ditanya. Lo juga tahu kalau bokap kalau kita datang ke rumah sore dia habis maghrib selalu ngaji. Kalau kita nginep di rumah subuh dibangunin digedor gitu kan, makanya anak-anak malas kan nginep di rumah gua, kalau subuh pasti digedor terus sholat. Dulu kan gitu kan, kalau gua nggak bangun gua disiram sama bokap, kalau nggak pakai gesper dulu ya nggak. Berakhir kalau nggak sholat, iya kan gitu. Nah jadi bais bokap kan bais ya. Iya. Nah intinya sih gini lah. Ya gue terus terang agak miris ya, kok ada temen ya gue nggak usah sebut ya, maksudnya ada lah yang nanya ke gue masalah akidah dan lain-lain.
perlu gue sampein lah di sini. Ya gue tuh Islam dari lahir, ya bokap semua kakek gue Muslim. Dan ya walaupun gue orang Batak asli ya, semua asli Batak ya, Siregar, nyokap gue, kakek gue, nenek gue semua, bahkan istri gue juga Batak. Tapi kita memang Muslim sudah dari turunan keberapa gitu. Dan kalau gue boleh sampaikan, kakek gue aja tamatan Al-Azhar Kairo tahun 1942. 1930-an dia pernah tinggal di Mekah Madinah 7 tahun belajar di sana. Gitu. Dan di kampung gue ada pesantren Mustafawiyah itu dari tahun 1913. Ya kan. Nah, itu masih mau ngasih tau nazab dulu nih, ya kan, turunan bokap gue juga sebelum masuk tentara, dia kan tamat dari UGM Gajah Mada Fakultas Ekonomi, sarjana baru masuk tentara. Nah, waktu di kuliah di UGM, dia ketua HMI Jogja dan mantan sekjen PBHMI, salah satu pendiri ISMI, dan juga terakhir pernah jadi bendahara Dewan Masjid Indonesia gitu. Bukan pernah bendahara Dewan Masjid Indonesia. Jadi kalau dilihat masalah agama, gue bingung di mana lagi gue mesti nunjukin. Dan kalau masalah ibadah nggak perlulah, gue sih nggak pernah mau nongolin gue begini nggak boleh riya ya. Kita yang penting ibadah kan supaya bertawakal ya, tawakal kan urusan kita sama yang di atas. Yang penting kita kan hablum minannasnya ya, nggak hablum minallah itu kan nggak perlu ditonjolin, nggak perlu di-show-kan ke orang lain gitu. Tapi gue kasih ya mungkin ada contoh kecil lah. Kemarin Munas FKPPI, ya kan, itu kan musyawarah nasional FKPPI seluruh Indonesia ngumpul nih, Ter. Ada 500 orang seluruh provinsi, kabupaten, dan ada Zoom 1.000 orang. Dibuka oleh, ada banyak menteri datang, Panglima, Kapolri semua, yang waktu itu dibuka sama Pak Mahfud MD. Gue dipercaya suruh baca doa. Masya Allah. Ya gue bukan ini, kalau ini kan kejadian ya. Gemeter nggak? Ya lumayan juga, depan gue Mahfud MD bro, ini dia kan fasih juga ya nggak? Iya. Ya intinya gue bukan mau menyombongkan diri, itu hanya mau menyampaikan aja di acara sebesar, kan itu ada ratusan orang. Ya kenapa gue yang dipilih membaca doa, baik acara pembukaan maupun penutupan. Ya intinya karena gue sering berinteraksi di organisasi, ya mereka melihat gue lah, makanya gue dipercaya membaca doa di situ di acara perhelatan nasional. Itu salah satu lah, maksudnya mohon maaf bukan maksud untuk gaya-gayaan ya, karena memang kan itu kenyataan ya. Gitu. Itu sih. Karena itu ucapan itu doa, Van. Dari zaman kita SMA aja lo belum haji udah dipanggil Haji Lele, JLL ya kan. Jadi lo haji pimpin doa ya kan. Tahu siapa tuh bikin Haji Lele gue gak tahu istilahnya siapa, lagi eket juga tuh siapa, kayaknya almarhum dulu tuh yang bikin ya. Almarhum. Kita juga merenung ya, banyak teman-teman dekat kita yang udah nggak ada ya, mudah-mudahan ya kita doakan mereka semua diberikan yang terbaik lah ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Banyak banget lah kenangan manis sama mereka itu yang udah nggak ada. Betul. Banyak banget kenangan-kenangan manis. Kita doakan mereka semoga diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan kita dikumpulkan kembali nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita singkirkan semua isu. Sekali lagi saya mau mengingatkan untuk siapapun yang menyaksikan ini, teman-teman Separatus 91, bahwa ayo dong kita profesional, kita memikir jernih ya. Organisasi ini benefitnya untuk kita sendiri kok, bukan untuk orang-orang di luar. Ya ada untuk orang di luarnya, tapi ya terutamanya khususnya untuk kita. Jadi jangan mikir yang enggak, be profesional, lihat rekam jejak, lihat track record-nya, dan juga lihat program kerjanya. Di akhir ini, Van, gua mau nanya sama lo yang paling penting sebelum kita tutup. Karena kalau terlalu lama dengerin kita ngoceh berdua juga pada nggak nonton, akhirnya dimatiin ya kan. Kabur. Yang kabur, yang paling nggak serubak. Ini terakhir. Iya. Program kerja lo, Van, seandainya lo terpilih, insya Allah tanggal 19 besok, apa yang lo mau lakukan buat teman-teman separatis, dan apa yang akan lo persiapkan untuk program kerja selama setahun aja deh contoh. Ya, gue sih sederhana, simpel, nggak muluk-muluk ya, Per. Pertama tentunya kalau gue terpilih, insya Allah gue akan menyediakan sekretariat buat tempat kita melakukan kegiatan. Ya, masa kita harus nongkrong di pinggir jalan atau di tempat-tempat lain, kita harus. Jangan dong, sekarang nongkrong itu mahal, Van. Ya kan, dan banyak di zaman Omikron ini orang takut nongkrong ya kan. Jadi kalau di tempat yang
tertutup dan ini enak jadi. Teman-teman nanti yang mungkin lagi nggak ada kerjaan bisa di situ dulu kita mencari ya peluang-peluang usaha lagi. Intinya program itu kita memfokuskan di beberapa bidang aja yang memang diperlukan, misalnya di bidang keagamaan, ya kan, kelompok pengajian dan sebagainya. Terus kita galakan, kita buat kajian rutin, ya kan, supaya jamaahnya juga lebih banyak gitu. Semua kelompok kita ajak lah, gitu kan, memberikan kajian-kajian atau pengajian yang bisa bermanfaat buat kita semua. Terus juga misalnya di bidang sosial, baksos dan sebagainya, terus kita buat lagi, kan teman-teman udah punya yayasan-yayasan untuk anak yatim, untuk pesantren segala macam, fakir miskin. Nah ini kita himpun lagi, kita dengan nanti 500 orang kan 600 orang ini kan lebih luar biasa gitu kan. Nah nanti kita bentuk ya sesuai teman-teman yang memang udah aktif ya, terus nanti tinggal kita bantu mereka gimana supaya ini bisa lebih terarah dan lebih besar lagi. Terus mungkin di bidang di bidang olahraga kan sudah ada klub sepeda, ya kan, ada yang main bulu tangkis, futsal. Ini kenapa nggak kita organisir, kita bikin kegiatan rutin, kan bagus nih buat olahraga. Sekali ngumpul-ngumpul seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu kan. Nah kemudian di bidang bisnis ya dunia usaha ya ini yang gua harapkan itu mungkin nanti insya Allah bisa jadi ada satu inkubator bisnis gitu. That's good. Nah kita kan ya kebetulan nih, gue bukannya apa lagi, gue kan kebetulan ketua K3 Jakarta Selatan. Sekarang banyak program kita itu yang menyasar pelaku UMKM, karena itu misi kita. Ya karena selama ini kan ada pelatihan, ada seminar, ada penyaluran KUR atau kredit tanpa jaminan ataupun pelatihan-pelatihan, ya kan, yang bisa bermanfaat buat pelaku UMKM yang sudah gue jalankan nih buat UMKM lain. Nah, kenapa jauh-jauh gue kasih ke UMKM lain? Kenapa nggak ke teman-teman sendiri? Teman-teman sendiri kan juga banyak yang pelaku UMKM juga. Nah, mungkin dengan manfaat atau fasilitas atau wewenang yang gue miliki ini, mungkin nanti bisa kita berdayakan, kita sinergikan, gitu. Sehingga termasuk peluang-peluang informasi dan sebagainya, ini kan bisa kita olah, ya kita bentuk. Ya, yang penting tujuan gue itu ya bagaimana semua program itu harus bisa bermanfaat bagi anggota. Itu aja sih, simple gua sih. Bagaimana? Amin, amin. Itu aja. Ya, jadi semoga lo yang ada pengalaman di dunia usaha, organisasi ini bisa membuatkan semacam bisnis kali ya. Bisnis yang nantinya dari hasil misalnya masuk ke salah satu franchise kecil gitu, dari hasil invest dari beberapa teman yang patungan ini untuk bisnis ini bisa memberdayakan dan juga mensejahterakan untuk membuat bisnis lain yang bisa dimulai oleh teman-teman seangkatan, misalnya begitu gitu kan ya. Insya Allah seperti itu. Yang pasti sekali lagi saya mengajak seluruh teman-teman asparatis untuk berpikir lebih jernih, lebih sehat, tenang gitu ya. Kita ini cuma nyari ketua umum angkatan, jangan sampai pecah dong gitu kan. Yang terlibat di pemilihan presiden, gubernur dan lain sebagainya aja selesainya bersatu kembali. Masa kita nggak bisa begitu? Jangan sampai pecah. Yang penting kita jaga silaturahmi kebersamaan kita. Van, gue dukung lo untuk memimpin kita. Semoga lo amanah jika terpilih nanti. Yang pasti lo dan juga keluarga dan juga semua teman-teman Sparnatis, gue doakan selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjalankan tugas kita, bisa mempersatukan kita, jangan putus silaturahmi, dan yang pasti salam untuk keluarga, Van, dan juga anak-anak ya. Semoga sehat semua, sukses untuk tanggal 19. Closing statement mungkin Van dari lo penutup untuk teman-teman Sparatis, silahkan. Ya teman-teman Sparatis sekalian yang saya cintai, ya seperti tadi disampaikan Ferry, prinsipnya sama. Mari kita jaga tali persaudaraan kita dan mempererat tali silaturahmi kita. Jangan kita menjadi terpecah karena isu-isu ataupun karena ada kepentingan yang mungkin tidak sesuai dengan kemauan teman-teman sebagian besar yang ada di sini. Jadi kita lebih baik tetap guyup lah, apapun yang terjadi nanti kita hormati, kita tetap bersatu, dan mudah-mudahan nanti program niat baik kita ini semua dijabah dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Oke Van, kita tutup dulu ngobrol-ngobrol santai kita. Sukses banyak tanggal ya, 19. Sama-sama Van. Jangan lupa pilih Avan untuk memimpin Separatis 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum mati recordingnya, Bos. Gimana cara matiinnya ya? Sebentar. Ini karena rada ini gue nih gatek. Tadi kan bisa dihapus ya.